Baik, untuk sebab selanjutnya kita akan belajar mengenai hukum laju terintegrasi. Kalian perlu sedikit mengulang kembali, merefresh kembali buku catatan kalian di matematika, yaitu tentang integrasi. Integral, maaf kok integrasi. Oke, untuk hukum laju terintegrasi di sini saya akan menerangkan untuk yang satu contoh yaitu tentang reaksi orde pertama. Kalian sudah belajar mengenai mengenai orde reaksi di video sebelumnya. Yang belum berarti buka dulu videonya. Seandainya ini ada suatu reaksi yaitu A berubah menjadi B, begitu ya. Maka kalau kita mau berbicara tentang hukum laju terintegrasi ini, kenapa dikatakan terintegrasi? Ya karena kita akan mengintegrasikan dua konsep di awal. Konsep yang di video pertama itu tentang yang kinetika part yang pertama itu kan tentang persamaan laju. Persamaan lajunya dari reaksi ini itu apa? Coba diingat kembali kalau persamaan lajunya. Dari konsep yang pertama yaitu perubahan. Nah, perubahan kita simpulkan dengan delta min delta konsentrasi A terhadap perubahan waktu. Nah, kita akan integrasikan dengan hukum laju. Kalian juga sudah belajar mengenai hukum laju di video yang sebelumnya. Kalau hukum laju, itu gimana hukum lajunya? Yaitu, ini sama dengan V gitu ya, yaitu V sama dengan K dikalikan A pangkatkan dengan ordenya. Kalau hukum laju kita bicaranya hanya tentang hubungan antara laju dengan konstanta dan juga konsentrasi dipangkatkan dengan ordenya kan gitu toh. Nah, berhubung ini di sini adalah reaksi orde pertama, maka di sini pangkatnya adalah pangkat 1. Ini juga sama dengan V. Ini V, ini V. Berarti boleh saya tulis sama dengan kan? Nah, kalau kita tuliskan sama dengan, karena ini V sama dengan V, begitu ya, maka saya bisa menulisnya yaitu K dikalikan A, karena ordenya 1 pangkat 1, tidak saya tulis gitu ya, karena 1 pangkatnya, terus kemudian sama dengan ini kan. Nah, min delta konsentrasi dari A dibagi dengan delta T. Sampai sini dipahami dulu. Nah, kemudian kalau misalnya di matematika delta itu kan bisa saya tulis begini kan. Min D A per dt. Betul? Nah, selanjutnya yang variabelnya yang sama itu kita jadikan 1. Maka ini kalau saya taruh sini berarti kan ini jadi K dt sama dengan min dA per A. Gitu kan ya? Terus kalau minusnya ini mau saya pindah ke sini, maka ini jadi min K dt sama dengan dA per A. Gitu. Nah, sekarang kita bicara hukum integrasi. Otomatis kita bicara juga tentang tadi di awal saya sebutkan tentang integral. Kalau dua ruas ini saya integralkan, maka ini jadi integral K dt sama dengan integral 1 A d A. Bu nulisnya boleh begini. Ini kan sama dengan 1 per A dikalikan dA dari sini. Terus kemudian kita buat ini karena ini sebagai fungsi waktu ya, berarti kan di sininya T sama dengan 0 itu kan ya sama dengan belum jalan reaksinya gitu ya. Berarti T sama dengan 0 atau saya tulis 0, terus di sini T tertentu, bisa 8 menit, 10 menit, 10 jam begitu ya. Kalau di sini berarti kan batasnya itu adalah A 0, yaitu konsentrasi awal, dengan A pada konsentrasi pada saat tertentu atau kita sebut sebagai AT. Gitu. Nah, ingat kembali yuk. Ini kan suatu konstanta. Nilainya tetap. Ingat kembali waktu di matematika kalian kalau misalnya integral dari 5x 5 dx begitu. Hasilnya apa? Kan 5x plus c gitu toh. Ya kan?
Nah, sama dengan ini. Kalau KDT berarti apa ini? Berarti hasil dari integral KDT ini apa? Ya KT. Gitu kan? KT dengan batas yaitu 0. T sama dengan 0 kan ya 0 ya. Dan T tertentu. Gitu kan? Maaf, ini minusnya ketinggalan di sini. Ya, ini berarti gini. Terus sama dengan, nah sekarang integral dari 1/x dx itu sama dengan apa nih? Ini kan sama dengan ln x kan? Berarti karena ini di sini dA, berarti integral dari 1/a itu apa hasilnya? Berarti ln dari konsentrasi A dengan batasnya adalah A0 atau konsentrasi awal dan konsentrasi pada saat tertentu gitu ya. Setelah itu baru kita kurangkan begitu. Berarti di sini K terus T dengan batasnya T tertentu. Kalau di sini 5 kan berarti ininya dikali 5 gitu kan ya. Nah, ini T terus dikurangi T kali 0. T kali 0 sama dengan 0 kan begitu. Sama dengan ln. Nah, di sini A0 sebagai batas bawahnya begitu ya. Dan AT sebagai batas atasnya. Berarti di sini ada ln AT min ln A0. Gitu kan? Ini ketinggalan lagi minusnya. Ya, maaf ya. Nah, ini ketinggalan lagi. Berarti di sini otomatis adalah min KT sama dengan ln AT min ln A0. Sebenarnya persamaannya sudah selesai sih sampai di sini. Tetapi seringkali kalau di dunia industri begitu ya, kita sering butuh untuk memasukkan dia ke persamaan liniernya supaya nanti kita bisa menghitung kemiringannya itu sebagai nilai K. Nah, kita kaitkan sama persamaan garis linier. Masih ingat di matematika ada persamaan garis linier yaitu Y sama dengan mx plus B. Nah, dari persamaan yang ada di sini min KT sama dengan, ini kok kelihatan kayak minus ya di sini, maaf. Ini adalah sama dengan begitu ya. Nah, sama dengan ln AT min ln A0 begitu. Nah, kita buat supaya bentuk persamaan ini sehingga nanti kita bisa memasukkan sumbu X. Kalau namanya garis, persamaan garis itu kan ada sumbu Y dan sumbu X. Lagi nih sumbu Y-nya apa, sumbu X-nya apa gitu kan. Dari persamaan ini kita tuliskan dulu. Ini persamaan asalnya ya. Min KT sama dengan ln A pada waktu tertentu dikurangi dengan ln konsentrasi awal atau konsentrasi mula. Nah, di sini kita mau bikin skema seperti ini. Yang MX mana ini di sini? Berarti kan ini toh, yang MX. Nah, Y-nya berarti ini kan bisa kita masukkan ke sini. Ini ln A. T sama dengan apa ini? Min KT terus ini pindah ruas ke sana berarti jadi plus ln A0 gitu kan. Nah, ini nanti ini salah tadi ya saya nulisnya. Ini berarti nanti sebagai sumbu Y-nya, ini sebagai M-nya gitu kan. Ini ya di sini min K ini sebagai M-nya. Terus ini sebagai sumbu apa? X. Dan di sini adalah B. Berarti nanti kalau kita mau buat persamaan garisnya, persamaan garis liniernya, kita bisa mendapatkan di sini sumbu Y-nya. Gitu. Sumbu Y-nya berarti apa? Ln A. Jadi nanti kalau kita punya apa itu data percobaan, maka kita bisa memasukkan nih. Misalnya konsentrasi kan kita yang nentuin. Kita sendiri bisa bikin kan konsentrasinya. Misalnya kita bikin konsentrasinya 1 molar, 2 molar, 3 molar. Ini kita masukkan ke sini nilai ln-nya. Terus sumbu X-nya apa? Sumbu X-nya yaitu T di sini. Yaitu waktu. Nah, nanti akan ketemu persamaan garis linier. Lah, kemiringannya yaitu nilai M-nya sama dengan min K. Jadi secara nggak langsung dari persamaan garis ini nanti kita bisa menentukan harga nilai konstantanya. Konstantanya ini juga bisa kita dapatkan dari delta Y
Nah, nanti kita kasih contoh aja deh ya. Contoh soalnya. Demikian sebelum masuk ke contoh soal, kita hentikan dulu sambil kalian pahami. Nah, sekarang coba kalian turunkan kalau misalnya hukum laju terintegrasi sampai ke persamaan garis liniernya dari orde reaksi yang lain, orde reaksi 2, orde reaksi 0, coba dengan persamaan reaksinya masih sama deh, ini A menjadi B, hanya orde reaksinya yang ke-0 sama yang kedua. Kalian oret-oret dulu, dicoba dulu sebelum nanti kita bahas, gitu ya. Bye-bye, sukses selalu.